فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke 138 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun, dan mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, dan ini termasuk bentuk kejahatan mereka yang lainnya setelah kita sebutkan pada dua ayat yang sebelumnya dua kejahatan mereka. Yang pertama apa, Musa? Kejahatan mereka yang pertama apa, Abdul? Kejahatan mereka yang pertama apa, Abdurrahman? Membagi-bagi jatah untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan, padahal itu punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang membagi untuk Allah jatahnya. Kemudian yang kedua apa? Mengubur anak-anak mereka hidup-hidup, membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, kalau anak laki-laki, atau takut malu, aib kalau itu anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sekarang dosa mereka yang ketiga, kejahatan mereka yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan menang menghadapi tantangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. I'malu ala makanatikum inni amil. Kalian buatlah sesuka kalian, aku juga akan terus berbuat sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kejahatan mereka yang berikutnya lagi. Kata Allah di ayat ini, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun. Mereka bilang ini adalah binatang-binatang ternak, hewan ternak, dan juga tanaman-tanaman hijrun. Hijrun maknanya mamnu', haram, sesuatu yang diharamkan dan terlarang. La yat'amuha illa man nasya' bi za'mihim. Tidak akan memakannya kecuali yang kami kehendaki. Ini yang dimaksud adalah yang di ayat sebelumnya, yang tadi kejahatan mereka yang pertama, hewan ternak dan tanaman yang sudah mereka khususkan untuk Allah dan untuk sekutu. Ingat, itu maksudnya. Sehingga mereka membagi hewan ternak dan tanaman mereka menjadi 3 bagian. Jatah yang pertama itu yang kemarin kita sebutkan, yang merupakan jatah Allah dan sekutu, yang tidak boleh disentuh oleh siapa-siapa. Kata mereka dalam ayat ini, la yat'amuha illa man nasya. Tidak akan memakannya kecuali yang kami kehendaki.
Mereka jadikan untuk Allah sebagian lagi untuk sekutu. Itu yang pertama yang dimaksudkan. Biza'mihim, dengan sangkaan mereka yang rusak. Za'am ini pasti nggak benar. Kalau za'am ini pasti dugaan yang tidak benar. Mereka menduga bahwasanya ini pembagian dari mereka. Dan ini adalah dugaan yang salah. Ini dugaan yang keliru. Mereka nggak bisa bagi-bagi kayak gitu suka-suka. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama yang disebutkan di 2 ayat yang sebelumnya itu yang kita bahas. Jenis yang kedua, golongan yang kedua, wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada lagi hewan ternak yang mereka haramkan punggungnya. Diharamkan punggungnya artinya diharamkan punggungnya artinya tidak dinaiki, tidak dikendarai. Ini hewan-hewan khusus yang tidak boleh kita kendarai. Mereka bagi-bagi sendiri-sendiri. Ini hukum suka-suka mereka. Kayak mereka yang punya hewan ternak ini. Bikin aturannya, bikin syariatnya, suka-suka. Ada yang dijadikan untuk Allah dan sekutu. Ada yang khusus untuk tidak boleh dikendarai. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an'amun la yadhkuruna nasmallahi 'alaiha. Ada hewan ternak yang tidak disebutkan padanya nama Allah ketika disembelih. Ini khusus binatang-binatang ini kalau mau disembelih tidak dibacakan padanya nama Allah, tapi pakai nama sekutu kalau mau nyembelihnya. Sehingga ini 3 golongan hewan yang dibagi berdasarkan hawa nafsu mereka. Golongan yang pertama itu dalam 2 ayat yang sebelumnya, yang mereka bagi jatah Allah dan jatah sekutu. Yang kedua, yang khusus untuk tidak boleh dinaiki, dikendarai. Yang ketiga, hewan-hewan ternak yang khusus untuk tidak disebutkan padanya nama Allah ketika menyembelihnya. Bahkan harus disebut padanya nama sekutu. Paham? Ini 3 pembagian mereka. Kemudian Allah ancam mereka, Allah celah pembagian mereka ini, dan pembuatan aturan seperti ini Allah celah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah akan membalas mereka dengan apa yang mereka dustakan. Sehingga itu hukum dusta, itu enggak ada pembagian seperti itu. Pembagian 3 seperti itu enggak ada. Allah pasti akan membalas mereka bima kanu yaftarun, dengan kedustaan mereka itu. Mereka dusta kalau membagi hewan kayak gitu. Nggak ada pembagian kayak gitu. Nah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa min anwa'i safahatihim, dan termasuk dari jenis kedunguan mereka, kebodohan mereka. Siapa mereka, Nyazam? Iya, siapa? Yang dimaksud dengan mereka siapa, Akbar? Orang musyrikin. Termasuk kedunguan, safahah. Termasuk kedunguan orang-orang musyrikin, an'am allati ahallallah lahum umuman wa ja'alaha rizqan wa rahmatan. Bahwasanya binatang-binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah secara umum dan dijadikan oleh Allah sebagai rezeki dan rahmat, yatamatta'una biha, yang mereka bisa bersenang-senang dengan hewan tersebut, harusnya bisa dimakan dagingnya, bisa dijadikan kendaraan, bisa diambil susunya, yang mereka harusnya bisa bersenang-senang dengannya, wayantafi'una, dan mereka bisa dapat manfaat darinya, qad iftara'u fiha bid'an wa aqwalan min tilqa'i anfusihim, maka mereka telah mengada-adakan suatu bid'ah, suatu perkara baru, dan pendapat-pendapat dari hawa nafsu mereka, dari jiwa mereka sendiri. Ini kan aturan dari diri mereka sendiri kayak gini. Fa'indahum istilahun fi ba'dil an'am wal had. Sehingga mereka punya istilah khusus untuk sebagian hewan ternak dan tanaman.
annahum yaquluna fiha, mereka katakan pada hewan ternak dan tanaman itu, hadhihi an'amun wa harsun hijrun. Ini adalah hewan ternak dan tanaman yang sudah disendirikan, yang sudah tercegah haram untuk selain Allah dan sekutu. Ai muharramun, hijrun artinya apa? Muharramun. Ini hewan ternak dan tanaman yang haram untuk memakannya kecuali yang kami kehendaki. La yat'amuhu illa man nasya. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami mau. Coba ini. Allah dan sekutu. Ini pembagian yang pertama kemarin. Aila yajuzu an yat'amuhu ahadun illa man aradna an yut'imahu an yut'imahu awasafna an yat'amahu awasafna biwasfin min indina. Artinya tidak boleh memakannya seorang pun kecuali orang yang kami mau dia memakannya atau kami sifati dengan sifat tertentu menurut kami. Wa kullu hadza bi za'mihim. Ini semuanya hanyalah menurut sangkaan mereka yang rusak. Za'am ini sangkaan yang rusak. Az-zannul fasid. Ini semua adalah berdasarkan sangkaan mereka yang rusak. La mustanada lahum, la mustanida lahum. Tidak ada sandarannya mereka ini. Nah. Tidak ada sandarannya mereka ini. Wala hujjata illa ahwiyatuhum wa ara'uhum al-fasidah. Dan tidak ada hujjah bagi mereka kecuali hanya hawa nafsu dan pandangan-pandangan mereka yang rusak. Nah. Kenapa? Karena hukum asalnya hewan-hewan tersebut apa ini? Halal, bisa diambil manfaatnya. Oleh mereka dibikin aturan-aturan sendiri. Wa an'amun laisat muharramah min kulli wajhin. Ada juga hewan-hewan ternak yang tidak haram dari segala sisi. Yang tadi nggak boleh kecuali untuk Allah dan sekutu. Kalau ini tidak dari segala sisi haramnya. Bal yuharrimuna zuhuraha. Tapi yang mereka haramkan cuma apanya? Menaikinya saja. Punggungnya saja yang diharamkan. Dagingnya masih boleh dimakan. Susunya boleh diambil. Nah, tapi untuk dinaiki nggak boleh. Nah. Ai birrukub wal haml 'alaiha. Yaitu dengan cara dinaiki atau dikasih beban. Himel untuk bawa barang. Nggak bawa orang, namanya rukub. Kalau bawa barang, namanya apa? Al-haml. Nah, kan dua fungsinya ya. Kalau bawa orang, namanya apa? Rukub, mengendarai. Kalau bawa barang, namanya apa? Al-haml, membawa. Nah. Wa yahmuna zahraha. Mereka lindungi, mereka jaga punggungnya itu. Biar nggak dinaiki orang, biar nggak dia naikkan ke atasnya apa ini? Barang. Wa yusamuna hal ham. Kemudian mereka kasih istilah khusus ini namanya apa? Ham. Namanya hewan ternak apa ini? Ham. Yaitu hewan ternak yang nggak boleh dinaiki dan juga nggak boleh diangkatkan ke atasnya barang. Nggak boleh jadi kendaraan orang ataupun ngangkat barang. Wa an'amun la yadhkuru nasmallah 'alaiha. Ada lagi jenis yang ketiga, hewan ternak yang tidak mereka sebutkan padanya nama Allah. Bal yadhkuruna isma asnamihim. Bahkan mereka menyebutkan nama berhala mereka. Wa makanu ya'buduna min dunillahi 'alaiha. Dan apa-apa yang dulu mereka ibadahi selain Allah padanya. Wa yansibuna tilkal af'al ilallah. Yang bejatnya lagi mereka sandarkan ini perbuatan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang inilah hukum Allah SWT, dibagi seperti ini. Wahum kadzabatun hujjar fi dzalik. Dan mereka adalah para pendusta dan orang-orang yang jahat dalam masalah ini. Enggak ada Allah ngasih hukum kayak gitu. Saya jadihim bima kanu yaftarun, dan Allah pasti akan membalas mereka dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka dustakan. Allah min ihlali syirki
atas apa yang mereka dustakan atas Allah berupa penghalalan kesyirikan, mereka anggap boleh syirik itu, wa tahrimil halal, dan berupa kedustaan mereka berupa pengharaman yang halal. Kan mereka haramkan ini kan. Nah, berupa pengharaman yang halal minal akli wal manafi, berupa makan dan kemanfaatan. Orang boleh dimakan kok jadi haram. Ini punya Allah dan sekutu. Tidak boleh memakannya kecuali orang tertentu. Ada yang nggak boleh dimakan, ada yang nggak boleh dijadikan kendaraan, ada yang tidak boleh disebutkan padanya nama Allah. Nah, ini semuanya adalah bentuk kedustaan mereka. Nah, faedah yang paham makna ayat ini ya. Nah, sehingga ini diantara bentuk kejahatan mereka yang lainnya yang menunjukkan mereka nggak akan menang melawan Rasul dan kebenaran yang beliau bawa. Bagaimana mungkin orang yang pendusta kayak gini akan menang gitu. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-138 ini, yang pertama adalah di antara bentuk penghias-hiasan syaitan kepada orang musyrikin, di antara bentuk penghias-hiasan syaitan kepada orang musyrikin adalah pengharaman sebagian dari hewan ternak dan tanaman mereka. Adalah pengharaman sebagian hewan ternak dan tanaman mereka. Ada yang diharamkan makannya, ada yang diharamkan punggungnya, ada yang diharamkan untuk disebutkan nama Allah. Di antara bentuk penghias-hiasan syaitan kepada orang musyrikin adalah pengharaman sebagian hewan ternak dan tanaman. Ada yang diharamkan makannya, ada yang diharamkan punggungnya, dan ada yang diharamkan untuk dibacakan padanya nama Allah. Faedah yang kedua, ancaman bagi orang-orang musyrikin atas kedustaan mereka. Ancaman bagi orang-orang musyrikin atas kedustaan mereka. Karena mereka menyandarkan hukum ini kepada Allah. Mereka bilang ini hukumnya Allah kayak gini. Makanya oleh Allah mereka disebut pendusta. Ini qarinah, isyarat bahwasanya mereka menyandarkan hukum ini kepada Allah. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Iftira itu artinya apa? Kadzib. Artinya apa? Dusta. Dari mana dustanya? Karena mereka menganggap, menyandarkan hukum ini kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Atau faedah satu lagi ya kan. Al-aslu bil an'am wal hars, hukum asal pada hewan ternak dan tanaman, annaha khuliqat lil intifa', bahwasanya keduanya diciptakan untuk diambil manfaatnya. Hukum asal dari hewan ternak dan tanaman adalah untuk diambil manfaatnya. Makanya kalau ada kemanfaatannya yang diharamkan, Allah marah. Nah, karena hukum asalnya, ya kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kamu nggak mau makan dagingnya, ya silahkan. Tapi jangan anggap hukumnya haram. Jangan dirubah hukum halalnya menjadi apa? Haram. Kamu nggak suka minum susu hewan ternak misalnya, ya silahkan saja. Tapi jangan haramkan sebagian manfaatnya, karena Allah menciptakannya, hukum asalnya adalah untuk diambil apanya? Manfaatnya. Mafhum ya? Nah, sehingga jangan dirubah hukum Allahnya. Kalau kamu nggak mau mengambil manfaatnya, ya silahkan, tapi jangan rubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ya bilang halal, yang haram baru bilang haram. Adapun untuk tanaman, hewan ternak, ini hukum asalnya adalah halal dan dijadikan untuk kita ambil apanya? Manfaatnya. Mafhum ya? Nah,
Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun ayat yang ke-139 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.